Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan yang berjudul Anggaran Piutang dengan saya Lilis Lisnawati dan rekan saya. Rosdiana Handeka. Berikut saya share screen untuk presentasinya. Anggaran piutang. Anggaran piutang atau receivable budget ialah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah piutang perusahaan beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Anggaran piutang menunjukkan besarnya piutang yang terjadi dari waktu ke waktu karena perusahaan mengadakan transaksi-transaksi penjualan secara kredit, menunjukkan jumlah piutang yang tertagih dari waktu ke waktu, serta menunjukkan pula sisa piutang yang belum tertagih dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Manfaat anggaran piutang. Piutang usaha sebagai investasi yang biasanya terdapat pada harta lancar mempunyai beberapa manfaat, antara lain dapat memperlancar dan memperbesar omset barang yang dijual, mampu bersaing, memperluas pelanggan, dan meningkatkan kemampuan laba perusahaan. Pemberian piutang usaha dimaksudkan agar dapat memperlancar dan memperbesar omset yang dijual karena kegiatan penjualan merupakan ujung tombak maju mundurnya suatu perusahaan. Keberhasilan perusahaan dimulai dari kemampuan perusahaan menjual barang atau jasa dari usaha pokoknya. Faktor yang mempengaruhi anggaran piutang. Yang pertama, volume barang yang dijual secara kredit. Volume barang yang dijual secara kredit lebih besar daripada tunai dapat semakin memperbesar anggaran dalam piutang usaha. Dan sebaliknya. Contohnya, sebulan dijual barang Rp100.000 dengan syarat 10% dibayar tunai dan 90% dilakukan secara kredit. Dengan demikian, piutang usaha yang tertanam 90% dikali Rp100.000 sama dengan Rp90.000. Volume barang yang dijual secara kredit lebih kecil daripada tunai dapat memperkecil anggaran dalam piutang usaha. Contohnya lagi, sebulan dijual barang Rp100.000 dengan syarat 90% dibayar tunai dan 10% dilakukan secara kredit. Dengan demikian, piutang usaha tertanam 10% dikali Rp100.000 sama dengan Rp10.000. Kesimpulannya, semakin besar piutang usaha yang tertanam, semakin besar juga risiko dalam piutang. Yang kedua, standar kredit. Penentuan standar kredit menentukan besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Makin longgar standar kredit yang diberikan, maka semakin besar piutang yang tertanam dan semakin besar risiko kerugian piutang. Standar kredit yang longgar dan ekstrim misalnya tidak perlu jaminan kredit atau barang yang dibeli. Semua orang boleh diberikan fasilitas kredit tanpa batas umur dan tanpa mempertimbangkan apakah calon debitur berpengalaman atau tidak dalam bekerja. Dengan kata lain, analisis 5C dan 3S diabaikan. Sebaliknya, semakin ketat standar kredit yang diberikan, maka semakin kecil piutang yang dianggarkan dan semakin kecil risiko kerugian piutang. Standar kredit yang ketat dan ekstrim artinya calon debitur diseleksi secara ketat. Yang ketiga, jangka waktu kredit. Jangka waktu kredit mempengaruhi besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Semakin panjang jangka waktu kredit, maka semakin besar piutang usaha yang tertanam. Dan sebaliknya, jangka waktu kredit yang panjang dapat meningkatkan volume barang atau jasa yang dijual. Di samping juga mengakibatkan piutang usaha semakin besar. Contohnya, pada syarat pembayaran 10% diangsur sebulan, 20% diangsur 2 bulan, 20% diangsur 3 bulan, 20% diangsur 4 bulan, 15% diangsur 5 bulan, dan 15% diangsur 6 bulan. Piutang bulan barang dijual Rp100.000. Piutang bulan pertama 90% dikali Rp100.000 sama dengan Rp90.000. Piutang bulan kedua 70% dikali Rp100.000 sama dengan Rp70.000.
Piutang bulan ketiga 50% dikali 100.000 sama dengan 50.000 rupiah. Piutang bulan keempat 30% dikali 100.000 sama dengan 30.000 rupiah. Piutang bulan kelima 15% dikali 100.000 sama dengan 15.000 rupiah. Piutang bulan keenam 0% dikali 100.000 sama dengan 0 rupiah. Baliknya, dengan jangka waktu yang pendek, misalkan barang yang dijual secara kredit juga 100.000 rupiah dengan syarat pembayaran 10% diangsur sebulan. 10% diangsur sebelum 90% diangsur 2 bulan. Piutang bulan barang dijual sama dengan 100.000 rupiah. Piutang bulan pertama 90% dikali 100.000 sama dengan 90.000 rupiah. Piutang bulan kedua 0% dikali 100.000 sama dengan 0 rupiah. Dari contoh jangka waktu yang panjang masih terdapat piutang pada bulan kedua sebesar 70.000 rupiah sampai bulan kelima sebesar 15.000 rupiah. Sementara dengan jangka waktu yang pendek pada bulan kedua sampai bulan kelima tidak terdapat piutang. Pengaruh kebijakan jangka waktu kredit juga mempengaruhi terhadap kemampuan laba perusahaan berupa laba investasi, yaitu kemampuan perusahaan memperoleh laba modal sendiri seperti contoh berikut tabelnya. Terlihat dari tabel di samping, dengan cara menjual tunai, maka laba investasi yang diperoleh sebesar 29,41%. Dengan cara menjual kredit selama 3 bulan, maka laba investasi turun menjadi 19,74%. Dengan cara menjual kredit selama 6 bulan, maka laba investasi turun lagi 14,85%. Dan dengan menjual kredit selama 12 bulan, maka laba investasi semakin turun menjadi 9,93%. Jadi, dengan menjual tunai, berarti laba investasi menjadi lebih tinggi dibandingkan menjual secara kredit. Menjual kredit dan jangka waktu yang pendek mengakibatkan laba investasi yang lebih tinggi bila tingkat laba, jualan kas, persediaan, utang usaha tidak berubah. Slide berikutnya akan dipaparkan oleh Rosdiana. Di sini juga ada pemberian potongan. Pemberian potongan harga juga dapat mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang. Pemberian potongan yang besar memperkecil piutang usaha yang tertanam. Sebaliknya, potongan yang kecil memperbesar piutang yang tertanam. Contoh, barang yang dijual 100.000, pemberian tunai mendapat potongan 10%, yaitu 10% dari 100.000 sama dengan 10.000. Uang yang harus dibayar pembeli 90.000. Dengan demikian, penjualan secara tunai tidak mengakibatkan timbulnya piutang. Sedangkan pembelian secara kredit tanpa potongan mengakibatkan piutang sebesar 100.000. Pembatasan kredit. Dimaksudkan di sini adalah pembatasan kredit dalam arti kuantitatif, yaitu berkenaan dengan batas atau jumlah kredit maksimal yang diberikan. Pembatasan kredit juga mempengaruhi besar kecilnya piutang usaha. Semakin tinggi batasan atau plafon kredit, maka besar piutang usaha yang tertanam, dan semakin rendah, maka semakin kecil piutang yang tertanam. Kebijakan penagih piutang. Kebijakan penagihan piutang mempengaruhi besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Perusahaan dapat menjalankan kebijakan penagihan piutang secara aktif ataupun pasif. Kebijakan secara aktif dapat memperkecil piutang usaha. Sebaliknya, secara pasif dapat memperbesar piutang usaha. Kebijakan penagihan piutang usaha memerlukan beban yang besar dibandingkan penagihan secara aktif. Biaya yang dikeluarkan dalam kebijakan penagihan piutang secara aktif meliputi biaya perjalanan, biaya telepon, surat menyurat, administrasi piutang, dan lain-lain. Di sini ada ilustrasi penyusunan anggaran piutang yang merupakan tanggung jawab divisi kredit. Divisi kredit dalam penyusunannya harus bekerja sama dengan divisi penjualan. Divisi penjualan biasanya di bawah manajer pemasaran, sedangkan divisi kredit di bawah manajer keuangan. Penyusunan anggaran piutang dalam bahasan pokok ini merupakan anggaran piutang usaha. Data yang diperlukan yaitu data yang diperlukan
Sebagai ilustrasi, data realisasi dan anggaran jualan PT Wijaya Asem selama triwulan pertama tahun 2015 adalah sebagai berikut. Realisasi anggaran Desember Rp80.000, Januari Rp85.000, Februari Rp90.000, Maret Rp95.000. Syarat pembayaran 50% tunai, 40% kredit sebulan, 10% kredit 2 bulan, dan 1% ditaksir tidak tertagih dari piutang usaha di bulan yang bersangkutan. Penyusunan anggaran piutang. Sebelum menyusun anggaran piutang, perlu dilakukan perhitungan anggaran piutang usaha bersih dan taksiran piutang usaha tak tertagih. Perhitungan anggaran piutang usaha bersih Januari 9% dikali 80.000 ditambah 49% kali 85% sama dengan 48.850. Berikutnya ada Februari, Maret, dan perhitungan taksiran piutang tertagih atau penghapusan piutang yang 1% tadi dikali 80.000 dari Desember, Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Anggaran piutang usaha diperoleh dari piutang usaha bersih ditambah cadangan penghapusan piutang usaha. Cadangan penghapusan piutang usaha dihitung dari penghapusan piutang usaha periode bulan, lalu ditambah periode bulan ini. Cadangan penghapusan piutang usaha perhitungannya sebagai berikut. Januari Rp 800, bulan Desember tambah 850, Rp1.650. Februari 850 tambah 900, Rp1.750. Maret 900, bulan Februari tambah 950 sama dengan 1.850. Anggaran piutang usaha juga dapat dihitung sebagai berikut. Januari 10% kali 80.000 kali 50% tambah 50% kali 85.000 sama dengan 50.500. Februari 10% kali 85.000 tambah 50% kali 90.000 sama dengan 53.500. Maret 10% kali 90.000 tambah 50% kali 95.000 sama dengan 56.500. Keterangan 9% tambah 1% sama dengan 10%. 49% tambah 1%, 50%. Anggaran piutang usaha dapat disusun seperti tabel berikut. Tabelnya terlampir. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.